Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun Anda saat ini menyaksikan tayangan PKI Projects. Senang bisa menjumpai Anda semua bersama saya, Pendeta Dr. Jeffy Sumampo, dalam tayangan Papi Jeffy Menyapa episode ke-29 dengan tema Bukti Yesus Kristus adalah Tuhan, seri yang ketiga. Pada dua seri sebelumnya, kita sudah menemukan bukti kebenaran tentang Yesus Kristus, bahwa yang pertama, Yesus Kristus adalah firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan dan firman-Nya adalah sehakikat atau esa. Yang ketiga, firman Tuhan adalah terang hidup manusia. Dan yang keempat, Yesus Kristus adalah terang dunia yang datang dari sorga. Yang kelima, Yesus Kristus adalah firman Tuhan pencipta dunia. Dan yang keenam, Yesus Kristus datang menyelamatkan dunia dari gelapnya dosa. Nah, pada bagian ketiga ini, Papi Jeffy Menyapa dengan nas pembimbing Alkitab kita terdapat di dalam Yohanes pasal pertama ayat 14 sampai dengan ke-18. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dikatakan di sana demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberikan kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan di atas menjelaskan 3 prinsip utama yang membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berikut ini kita dalami satu demi satu. Yang pertama, prinsip yang pertama, bahwa firman Tuhan disebut anak tunggal Bapa karena firman Tuhan keluar dari Bapa surgawi, dan firman Tuhan itu turun ke bumi menjadi manusia, dan sebagai manusia namanya ialah Yesus Kristus. Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 9 dikatakan di sana, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Pada suatu kesempatan, Tuhan Yesus menjelaskan tentang Bapa surgawi. Kemudian Filipus, murid Yesus, meminta kepadanya agar menunjukkan Bapa surgawi itu kepada mereka. Maka Tuhan Yesus dengan lugas menjelaskan bahwa siapapun yang telah melihat Tuhan Yesus, maka ia pasti telah melihat Bapa surgawi. Sebab Tuhan Yesus di dalam Bapa surgawi, dan sebaliknya Bapa surgawi di dalam Tuhan Yesus. Sesungguhnya Tuhan Yesus sedang menjelaskan mengenai keesaan Tuhan, di mana Tuhan dan firman-Nya adalah sehakikat, satu substansi. Memang istilah Tritunggal atau Trinitas tidak ada di dalam Alkitab. Istilah tersebut tidak ada. Tetapi konsep keesaan Tuhan dalam Tritunggalnya atau Trinitasnya, yang terdiri dari Bapa surgawi, firman-Nya dan Roh Kudus-Nya, sesungguhnya sudah ada konsep itu di dalam Alkitab, yang kemudian dirumuskan oleh seorang bapak gereja pada masa awal kekristenan bernama Quintus Septimius Florence Tertullianus, asal Kartago, sekarang Tunisia, yang hidup di pertengahan abad kedua sampai dengan awal abad ketiga. Rumusan Trinitas yang dikemukakan oleh Tertullianus ialah una substantia tres personae, atau artinya satu substansi, satu hakikat dalam 3 pribadi. Itulah Trinitas atau Tritunggal, di mana satu hakikat itu berbicara mengenai keesaan Tuhan, sedangkan 3 pribadi itu berbicara mengenai eksistensi Bapa surgawi, firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Haleluya. Nah, ketika firman Tuhan turun ke bumi dan menjadi manusia, maka sebagai anak manusia ia dinamakan Yesus Kristus. Kristus juga berarti Mesias, dengan misi penyelamatan umat manusia dari belenggu perbudakan dosa. Itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua, bahwa Yesus Kristus menyatakan kebenaran sejati dan memberikan kasih karunia demi kasih karunia.
Sesungguhnya hanya Tuhan sajalah yang memiliki kebenaran sejati. Dunia banyak kebenaran, tapi kebenaran dunia bukanlah kebenaran sejati. Dan hanya Tuhanlah yang berhak melimpahkan kasih karunia demi kasih karunia, terutama kasih karunia keselamatan kepada umat manusia. Sebab itu Kisah Para Rasul 4 ayat 12 menjelaskan di sana, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan nama juru selamat dunia itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, itu prinsip yang kedua. Dan sekarang prinsip yang ketiga, bahwa Yesus Kristus memperkenalkan Bapa Surgawi yang ada di dalam dirinya. Karena Tuhan Yesus dan Bapa Surgawi adalah satu, ya, sehakikat, satu substansi. Pada banyak kesempatan berbicara dan mengajar, Tuhan Yesus selalu menegaskan statusnya sebagai putra tunggal Bapa Surgawi yang datang ke dunia dari surga guna memperkenalkan Bapa Surgawi agar dunia percaya kepada Bapa Surgawi dan percaya juga kepadanya, sehingga mereka yang percaya kepada kepada Bapa Surgawi dan kepada Yesus, mereka pasti diselamatkan. Yohanes 3:18 dikatakan di sana, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Puji Tuhan. Nah, Bapak Saudara, dengan demikian kunci untuk memperoleh keselamatan hidup kekal hanyalah di dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Jadi pada seri ketiga ini, sekali lagi kita menemukan bukti kebenaran bahwa yang pertama, Yesus Kristus adalah firman Tuhan yang turun dari surga, turun ke bumi. Yang kedua, Yesus Kristus menyatakan kebenaran sejati dan memberikan kasih karunia, terutama keselamatan hidup yang kekal kepada siapapun yang mau percaya kepada Dia. Dan yang ketiga, Yesus Kristus juga memperkenalkan Bapa Surgawi yang ada di dalam dirinya. Karena Yesus dan Bapa Surgawi adalah sehakikat, satu substansi adanya. Puji Tuhan. Nah, kiranya pembahasan tentang bukti Yesus Kristus adalah Tuhan bagian yang ketiga ini atau seri yang ketiga ini akan meneguhkan pemahaman kita yang benar tentang Yesus Kristus adalah firman Tuhan, pencipta alam semesta raya yang datang ke bumi sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi semua umat manusia di dunia. Mari kita berdoa, Bapak Saudara, agar kita dapat mengetahui kebenaran firman Tuhan ini. Dan kebenarannya ini akan memerdekakan kita dari fitnah dan gagal paham dunia selama ini mengenai siapa Yesus Kristus itu yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surga, kami ucap syukur kepadamu buat episode kali ini, seri yang ketiga mengenai kami belajar untuk menemukan bukti bahwa benarlah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Di mana kami boleh beriman dan percaya kepada Engkau, bahwa Engkau datang dari surga turun ke bumi. Engkau diutus oleh Bapa Surgawi untuk menyatakan Bapa Surgawi, memperkenalkan Bapa Surgawi, dan membawa mereka mengenal Engkau juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab Engkau dan Bapa adalah sehakikat, satu substansi. Itulah pemahaman Tritunggal, supaya kami jangan gagal paham dan berjalan yang benar dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Dan kami percaya kami akan bertumbuh dalam iman kebenaran kepada Engkau. Dan saat ini kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kami diselamatkan dan kami beroleh hidup yang kekal, untuk memiliki jaminan kepastian surga buat selama-lamanya bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau, yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Selamat. Kami diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini kebenaran firman-Mu yang sudah kami dalami bersama-sama. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Saudara, pendengaran firman Tuhan kita kali ini kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Jika Anda menyukai tayangan kami, silakan berikan like. Dan kami berterima kasih jika Anda mau membagikan video ini kepada keluarga dan sahabat semuanya, supaya lebih banyak lagi orang yang berkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Sampai jumpa lagi dalam tayangan Papi Jefit Menyapa episode berikutnya bersama kami, Pendeta Dr. Jefit Sumampo dan tim multimedia yang sudah mendukung program ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah kita semuanya. Haleluya. Shalom.